Abah Yai Haji Ahmad Syafi Wahidi Sunaryo Majid, kami haturkan hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya Yulghos. Assalamu alaika ya Imamain. Assalamu alaika ya Khalifatullah Imam Ma'al Mahdi. Assalamu alaika ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Baba Rahmah. Assalamu alaika ya man bifaka la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di atana bil waqitiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim anta dzufulin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salam alaika rabbini biidnillah. Wandur ilayya sayyidi binatrah musilatin lil hadrati aliyah. Amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenengan Syekhuna wa Marabbina Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu Mu'af Sakitiyah ingkang tansah kita damba nadrahipun doa restenipun wal mukarramah Mbah Ibu Nyai Haji Saleh Majid radhiyallahu anha umul wahidi ingkang tansah kita damba doa restenipun nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Mbah Kiai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri Pondok Kedunglo ing kawula mulyakaken dumateng Mbah Nyai Hajah Hasanah Ma'ruf cikal bakal Mu'asaqitiyah Mbah Romo Yai Hajah Mbah Romo Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu kepada para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati. Kepada Bapak Bupati Nganjuk yang diwakilkan kepada di bidang asisten dan pengembangan perekonomian Bapak Yudi Ernanto yang kami hormati, kepada Kapolres atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Kapolsek, Bapak Gatot, sekaligus wakil daripada Bapak Kapolres yang kami hormati,
kepada pengurus PI Pusat sampai daerah yang kami hormati, kepada Bapak Kiai Mas Duki yang kami hormati, tidak lupa pula kami juga menyebut Bu Didin sebagai lurah yang kami hormati, hadirin-hadirin yang kami hormati, kepada panitia pelaksana yang telah rela mengorbankan baik waktu, pikiran, harta, dan tenaga yang kami hormati, terkhusus kepada protokol yang kami taati. Pertama-tama, izinkanlah saya Al-Fakir yang berlumah dosa ini nderek atau ikut serta di belakang panjenengan untuk memanjatkan puja-puji tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahil alamin. Yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Baik nikmat itu diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan. Khususnya kita diberi kenikmatan untuk menghadiri acara malam hari ini, yaitu acara Nisanah untuk Jawa Timur. Sehingga dengan adanya syukur kita, berharap Allah memberikan barokah manfaat masa akhirah. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga Allah limpah ruahkan keharibaan sang penolong umat, sang sohib syafaat, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikroman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati kita dengan tulus. Marilah kita haturkan ke para panggon awli Allah, para wali Allah, min awali ila akhiri, wabil khusus beliau ghosi waktu zaman Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, dukungan nadroh, karomah kepada kita semua. Sehingga acara pada malam hari benar-benar memberikan manfaat maslahah fid dini wa dunya akhirah. Sehingga masyarakat khususnya daerah Nganjuk segera berbondong-bondong mengabdikan daripada Al-Fafiru Rasulullah, menjadi kota yang beriman, kota yang indah, kota yang bajatun thayyibatun warahun ghafur, loh jinawi. Hadirin yang kami hormati, tidak lupa pula saya pribadi mohon maaf pada panjenengan sekalian, mulai dari rumah sampai lokasi saya tadi berpikir terus, apa yang saya ceritakan, apa yang mau saya aturkan. Karena saya menyadari bahwa di bumi Nganjuk banyak orang-orang alim, banyak tokoh-tokoh agama yang kealimannya, kesoalannya melebihi saya. Saya bingung. Karena selama ini, walaupun saya tinggal di Kediri, mulai saya anak-anak sampai remaja, bahkan sampai semenikah, saya sering Nganjuk. Di sini banyak senior saya, seperti almarhum Kiai Said dari Poko, almarhum Mbah Kiai Jak, kebetulan yang punya pondok pintu ini, dan kakang saya, kakang Kiai Mas Duki yang saya hormati.
Dan akhir-akhir ini saya sering berpikir, apa yang mau saya katakan? Apa yang mau saya aturkan? Tapi saya menyadari bahwa ini kewajiban saya. Apapun harus saya aturkan. Walaupun apa yang saya aturkan tidak berkenan di hati panjenengan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Hadirin yang kami hormati, tadi saya mendengar Pak Yudi itu memanggil Pak Bupati Kang. Saya sendiri juga terasa indah gitu. Bolehkah saya memanggil Bapak Asisten Pembangunan Perekonomian Kang Yudi? Memanggil Kang Gatot, Kakang Masuki, yang mudah-mudahan kedengaran semakin mesra gitu loh. Dan saya mendukung, sangat mendukung apa yang telah disampaikan Kang Yudi tadi untuk pembangunan daerah Nganjuk selanjutnya. Ide yang cemerlang, ide yang brilian. Di mana Kang Yudi mengatakan bahwa Nganjuk milik kita bersama, bukan milik Kang Marhen atau Kang Yudi atau Pak Kapolsek Kang Gatot. Ini bersama. Saya mengharapkan bagi saudara-saudara pengawas Wakidiyah untuk mendukung program pemerintah, di mana untuk kemakmuran daerah Nganjuk, khususnya di bidang keimanan. Mudah-mudahan dengan meningkatnya keimanan masyarakat Nganjuk, meningkat pula kebahagiaan, kenyamanan antara pemerintah dan masyarakat Nganjuk. Menjadi kota yang indah, kota yang mesra, kota yang tidak pandang bulu, menghargai satu sama lain, walaupun toh berbeda agama, berbeda keyakinan. Mudah-mudahan bisa mesra kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Nganjuk, menjadi kota yang bahjatun, thayyibatun, warahun ghafur. Mudah-mudahan. Dan saya berpikir, saya takut kalau asa tidak ada di sini ada seseorang yang sangat saya hormati. Beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, Kanjeng Jimat. Nyun sewu, izinkanlah saya salam kepada Kanjeng Jimat. Assalamualaikum ya rohi Kanjeng Jimat. Assalamualaikum ya rohi Kiai Aliman. Assalamualaikum ya rohi Said. Ila hadrati, beliau berkata Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan khususnya yang dihadapi masyarakat dan Bapak Nganjuk, yaitu Kang Marhen dan asistennya Kang Yudi dan yang lainnya, keamanan Kang Gatot. Mudah-mudahan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya, diberi keberhasilan, kesuksesan dan peningkatan keimanan. Amin. Hadirin yang kami hormati, tadi mulai awal sampai akhir sudah disinggung-singgung oleh pembicara-pembicara dari Wakidiyah, dari Gus Bayu, dari Gus Muhammad Abdul Hamid, dari Pak Ustadz Abdul Rahim atau Gus Robert, sudah disinggung-singgung semuanya dengan sempurna. Dan saya bingung, semua sudah ditutarakan. Apa yang saya utarakan? Saya bingung lagi. Karena beliau-beliau itu secara agama, saya tidak di atasnya. Baik alim, lebih-lebih kesolehannya. Saya tidak di atas beliau-beliau itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan beliau-beliau yang terdahulu. Di antaranya, apa yang dimaksud perjuangan Wakidiyah. Kan gitu. Sebab selama ini
orang mendengar wakidiyah, mendengar fafiru Allah, mendengar lillah, billah, li rasul, bi rasul, bil ghos, yukti dan seterusnya. Tapi apakah yang dimaksud dengan semua itu? Baiklah, saya akan menjelaskan, walaupun dengan tertatih-tatih atau tergupuh-gupuh. Dan saya mohon maaf bila penjelasan saya tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Awalnya di tahun 60-an beliau Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu menerima alamat gaib. Nah, hal ini tadi sehubungan dengan yang didahulukan Gus Mat tentang sejarah wakidiyah. Lah, Gus Mat, maaf Gus, saya tadi agak tercengang. Gus Mat mendahulukan bahwa ma'rufnya Bapak Yai Haji Ma'ruf atau Mbah Yai Makan Ma'ruf. Yang sebenarnya saya benarkan. Mu'arif wakidiyah adalah Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Beliau di tahun itu mendapat alamat gaib yang isinya diperintah untuk membenahi umat. Yang kala itu umat masyarakat terjadi kerusakan moral, kerusakan iman. Menurut beliau dekadensi moral, jahiliyah modern, kebodohan modern. Dan di mana lahir kebaikan, di mana lahir golongan orang beriman, di situ pasti lahir kebejatan. Pada waktu itu di daerah Manis Renggo, Kediri Kota, dari kaum PKI, itu sejarahnya mengadakan ketoprak dengan judul Matinya Tuhan Allah. Berarti amat sangat bejat. A'udzubillahi min dzalik. Dengan adanya itu, Kediri Kota terbejat seluruh nasional. Sehingga Allah mengirimkan utusan, memilih seseorang yang dianggap Allah pantas, yang dianggap Allah mampu membenahi umat, membenahi keimanan dengan tidak pandang bulu. Kemudian beliau itu sebenarnya tidak berani menerima tugas itu. Sampai 2 kali, yang ketiga kalinya setengah dipaksa. Kalau beliau Mbah Romo Yai Abdul Majid Qaddasallahu sirrahu tidak mau, diancam, dibebankan kepada beliau dosa-dosa orang-orang khususnya di daerah Kediri. Akhirnya beliau menerima dengan penuh keikhlasan, walaupun beliau merasa tidak mampu. Alhamdulillah, dengan jasa-jasa beliau sekarang seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Walaupun beliau itu orang yang istimewa, tapi baru mencontohkan kita untuk setiap kali berhadapan sama orang, adab kita harus kita bawa, adab kita harus kita bawa. Adab kita harus kita bangun. Adab itu hal yang terpenting di dalam ibadah, baik qablul minan nas maupun qablul minan Allah. Artinya bahwa adab itu harus didahulukan sebelum kita ibadah. Nah, di sini beliau membuat suatu cara bagaimana agar, nah ini hubungannya sama yang dijawabkan oleh Ustadz Abdul Rahim, agar kita yang bodoh, hina, pezina, pendosa, pefitnah,
ini bisa usaha kepada Allah. Kita golongan orang-orang yang tidak punya sayap. Kita golongan orang-orang tidak punya sodang. Terus bagaimana agar kita bisa meletik? Bagaimana kita bisa terbang? Nah, itu beliau membuat suatu gagasan. Gagasan itu dinamakan perjuangan fafiru ilallah. Perjuangan fafiru Allah juga disebut perjuangan wahidiyah. Perjuangan wahidiyah secara umum itu pengertiannya ngelakoni atau berbuat, melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, di samping umat masyarakat dari rusaknya keimanan dan moral. Kemudian wahidiyah berasal dari bahasa Arab yang bunyinya wahid. Artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh. Jadi wahidiyah. Yang artinya golongane wong kang nyuwejake Allah Subhanahu wa taala. Utawa golongane wong kang ngabekti ning murbeng Sang Dumadi. Atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengajak kita semua. Terus beliau itu berpikir, padahal beliau ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membenahi moral dan keimanan anak-anak manusia. Tidak pandang bulu. Beliau tirakat. Akhirnya beliau menemukan suatu cara agar semuanya golongan orang yang tidak punya sayap, golongan orang yang tidak punya sodan, yang tidak paham Quran, pojokane alif bikot tidak paham, yang tidak paham riwayat, yang tidak paham kitab, bisa usaha pada Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menciptakan doa. Doa itu disebut sholawat. Lah kok sholawat kok gak doa? Pada pengertian sama. Sholawat berasal dari sholatan. Atau fi'il madhi sholat. Atau soli. Yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat. Yang artinya beberapa doa. Yang tidak terhijab. Kalau dinamakan doa, bukan sholawat, maka bagi kita orang-orang yang tidak punya sayap, bagi kita orang-orang yang tidak punya sodang atau kaki, tidak mungkin bisa usul kepada Allah. Karena doa itu dikhususkan bagi orang-orang yang mampu kitab, bagi orang-orang yang mampu riwayat, bagi orang-orang yang mampu Quran. Kalau kita tidak mampu, mana mungkin bisa usul? Maka itu beliau mencontohkanlah doa dinamakan sholawat. Sholawat itu sendiri jumlahnya ribuan. Ada 4.000 di dalam kitab, namanya saya lupa kitabnya, yang jelas di situ disebutkan Sa'adat Durin kalau nggak salah, bahwa jumlah kita sholawat itu 4.000. Kalau kita hitung 3.999, berarti kurang 1. Itu sebenarnya ada sholawat ya. Padahal kitab itu sudah tercetak dulu.
Memang qadar ilahiyah. Qadar subhanahu wa ta'ala. Bahasa wakidiyah masuk dalam jumlah yang ke-4000. Dan setelah itu tidak ada sholawat lagi. Baman ana alaihi ila yaumil qiyamah. Sekarang sampai kiamat tidak ada sholawat lagi. Di samping perjuangan wakidiyah itu memakai sholawat seperti yang didakwakan Ustadz Abdul Rokim atau Gus Bedadi, memakai 2 jalur. Pertama, jalur sholawat, mujahadah. Kedua, jalur pemahaman ilmu ketauhidan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita acu kepada dawuh mu'alif, perjuangan wakidiyah meliputi 3 perkara. Ketiga-tiganya satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Di antara satu tidak diamalkan, maka tidak akan sah dan tidak bisa khusyuk kepada Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amalannya. Ini termasuk hakikat jika syarat juga bisa. Yaitu sholawat wakidiyah yang berfungsi menjernihkan hati. Jadi sholawat wakidiyah itu fungsinya atau faedahnya utamanya untuk menjernihkan hati. Sholawat wakidiyah itu apa? Sholawat wakidiyah seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran sholawat wakidiyah. Mulai Fatihah ila Qadrati sampai Fatihah Bakluja. Sholawat wakidiyah. Suatu amalan yang berfungsi menjernihkan hati. Dan apabila hati kita jernih, maka insya Allah kalau kita diajak berbuat baik oleh aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan agama, maka kita akan mengalami kemudahan dan merasa enteng. Itu merasa ringan. Tapi kalau hati kita kotor, kita diajak berbaik, membenahi umat, membenahi kota, maka kita akan mengalami yang tidak suka atau hati kita merasa berat untuk melakukannya, merasa enggan untuk melakukannya. Karena hati-hati kita ada nafsu. Nafsu itu apa? Nah itu. Saya ingat di saat Islam sudah sempurna. Kemudian beliau Rasul menangis. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa panjang menangis? Wahai sahabat-sahabat, ini akan terjadi perang yang sangat besar. Kita akan mengalami satu peperangan sangat besar. Wahai Rasulullah, perang apakah itu? Perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Nafsu yang ada pada diri kita itu mengajak berbuat kejelekan-kejelekan, mengajak kemungkaran, mengajak menjadi pengkhianat kepada teman, pengkhianat kepada orang tua, pengkhianat kepada Allah, pengkhianat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau menjadikan sholawat sebagai amalan yang utama untuk membersihkan hati, menjernihkan hati dari nafsu-nafsu yang telah diciptakan untuk kita. Kenapa ada nafsu? Itu memang dikendalikan Subhanahu wa ta'ala. Nafsu sebelum ditiupkan ke dalam roh, riwayatnya, tarikhnya dijelaskan. Nafsu ditanya Allah, "Hai nafsu, sapa awakmu?" Ensun, panjenengan. Kemudian nafsu dihukum Allah, dimasukkan ke dalam penjara yang sangat panas 500 tahun. Terus diangkatlah nafsu itu. Ditanya kepada Allah, "Hai nafsu, sapa awakmu?" Tetap, sapa ensun?
Ensun, panjenengan. Akhirnya nafsu Allah menyuruh malaikat. Hei malaikat, tolong bikinkan ruangan untuk memenjarakan nafsu. Kemudian Allah membikinkan ruangan, kalau nggak salah, ruangan itu bentuknya itu kubus. Jadi nggak salah wi 2 meter lawan 2 meter ke atas 2 meter juga. Tidak diberi makan. Belum ada 1 minggu. Nafsu mengatakan, ya Allah, saya haus, saya lapar. Kemudian nafsu itu diangkatlah, kemudian ditanya, hei nafsu, sapa awakmu, sapa aku? Ya Allah, insun hamba panjenengan abduka. Insun abduka panjenengan Rabb kula. Saya hamba panjenengan, hamba Tuhan. Kemudian nafsu dimasukkan ke dalam roh itu sendiri. Dengan tujuan agar kita punya keinginan untuk baik, keinginan untuk menang. Alhamdulillah. Setelah adanya Waqidiyah, beliau Mbah Romayaji menciptakan satu amalan yang berfungsi untuk mencerahkan hati, membersihkan nafsu-nafsu kita, yang sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang diarahkan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ajaran Waqidiyah, ya. Lillah, lirasul. Kalau dalam redaksi lillah billah, lirasul birasul, lilghos bilghos. Yuk tikulatin hayako, takdir paham, semua apa-apa. Di sini jelasnya, sholawat tadi sudah jelas. Sholawat ini juga ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam Quran Allah berfirman, sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholawat Nabi. Hukumnya itu perintah Allah. Ayat berikutnya seru atau suruhan. Ya ayyuhalladzina amanu alaihi taslima. Ya ayyuhalladzina amanu. Terusnya apa ya? Saya lupa. Mau teruskan yang artinya gini. Wahai orang-orang yang beriman, bacakan sholawat dan salam kepada nabimu yang seindah-indahnya. Dan saya mohon maaf kalau saya lupa. Mungkin saya grogi di sini karena di sini banyak kiai. Yang jelas artinya begini. Ayat berikutnya itu menjelaskan. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya saya dan para malaikatku membacakan sholawat Nabi. Allah itu memberi kabar kepada kita semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya membacakan sholawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya ayat berikutnya itu suatu perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bacakan sholat dan sampaikan salam yang seindah-indahnya ke Nabi. Itulah dasarnya. Di samping beliau itu melakukan perintah Allah dalam Quran, juga menciptakan sesuatu cara agar kita bisa beribadah kepada Allah tanpa hijab. Terus yang ketiga, prinsipnya tidak pandang bulu. Nah, di sini sehubungan dengan dawuhnya Ustadz Abdul Rahim Hadinatirot, lillah billah rasul birasul bilghos, itu sebenarnya cara pemahaman tentang kepada Allah jalur kedua. Di sini definisinya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembar Waqidiyah, mulai Fatihah al-Qadar sampai Fatihah Bakuja, itu Waqidiyah.
Sedangkan definisi daripada yang kedua, jalur pemahaman atau pedoman kehidupan, yaitu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati bagi pengamalnya sampai malaikat Israel menjemput kita. Di situ. Itu pengertian daripada ajaran Wahidiyah. Lillah billah, lirasul birrasul billah, lilghos bilghos billah dalam yu'ti. Lah tadi sudah dijelaskan, yu'ti itu syariatnya. Kalau tidak ada yu'ti kita bicara hakikat, gagal. Artinya gini, syariatnya saja kita belum paham. Syariatnya tidak melakukan. Kita berbicara mulut-mulut tentang marifat, gagal. Tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menjadi marifat. Kok marifat? Kata tidak bisa apalagi marifat. Sarannya apa? Yut ini bidang. Bidang ibadah ada 2 jalur. Yang pertama, vertikal. Qabul min Allah. Kita ibadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, horizontal. Di mana kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia mana yang hidup mampu tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa. Kecuali, maaf, yang tidak punya akal. Seperti kuda, kambing, sapi, dan seterusnya. Kalau kita manusia, Pak insya Allah tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka kita disebut makhluk sosial. Di dalam segi sosial, bahaya juga menciptakan suatu cara kefahaman menurut syariat. Syariat apa? Tata cara kehidupan yang bisa dilihat oleh mata. Itu contoh Bapak Kapolsek, Kang Gatot. Itu ke kantor. Itu juga merupakan isi bidang. Bapak asisten perekonomian pembangunan perekonomian Kang Yudi ke kantor atau kunjungan kerja di pertanian mana atau di industri mana, itu juga termasuk isi bidang. Yuti namanya. Pengeterapannya dengan lillah, lirasul, lilghos. Kok lillah? Apa itu yang dimaksud lillah? Lah, arti daripada lillah adalah dalam segala gerak-gerik kita. Pokoknya tidak maksiat. Tidak yang dilarang Allah. Tidak yang merusak masyarakat. Tidak yang merusak keimanan. Tidak yang merusak moral. Kita niat ibadah kepada Allah. Dasarnya apa? Kok lillah? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada aku. Quran surat Ad-Dariyat 56. Artinya gini. Dalam surat Ad-Dariyat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ad-Dariyat 56 Quran. Insun Allah ora bakal nggawe manusia lan jin kejaba ibadah marang aku. Jadi ibadah diperintah Allah. Kita ibadah diperintah Allah SWT. Kalau kita ibadah tidak diniati ikhlas, maka kita akan linapsi, rugi, mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti perintah Allah. Karena apa? Karena kita manusia punya keinginan, yaitu nafsu. Dewa nafsu. Sebenarnya nafsu kan apa? Minapunten. Nafsu itu diberikan kepada manusia biar kita punya keinginan. Keinginan menang. Tentunya tujuan Allah kemenangan yang mendapat itu. Kemenangan yang membahagiakan orang lain.
kemenangan yang menciptakan kenyamanan orang dan diri kita. Tapi sayangnya nafsu itu lemah. Nafsu dipengaruhi setan. Sehingga nafsu berontak kepada Allah lagi. Sehingga kita melupakan perjanjian kepada Allah di alam roh. Di alam roh Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan diri kita. Sebelum kita ditiupkan ke dalam segumpal daging di dalam rahim ibu kita. Apa perjanjian antara roh kepada dengan Allah Subhanahu wa taala? Perjanjian itu menghasilkan tiga piagam. Ingkang pertama, roh berjanji. Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Janji ini pun menghasilkan dua perkawis. Sepindah. Roh mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan Allah sesembahan. Ingkang kaping kalih, roh mengakui Rasulullah SAW sebagai abduhu wa rasulullah, sebagai abdu Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita taati aturan-aturannya. Piagam kedua atau piagam ingkang angka kalih. Nggih menika. Roh berjanji dumateng Allah sebagai Rabb. Berjanji bakal ibadah dumateng Allah. Taat dumateng aturan Kanjeng Nabi. Piagam yang nomor 3. Utawi piagam yang nomor 3. Roh berjanji kepada Allah bakal menjauhi setiap larangan Allah, menjauhi setiap aturan-aturan Kanjeng Nabi. Di situ. Terus kemudian roh ditiupkan ke dalam segumpal daging. Dikandunglah ibu kita 9 bulan kemudian dilahirkan. Di saat dilahirkan kita dilupakan semuanya oleh Allah. Memang sengaja dilupakan. Kemudian dengan bertambahnya umur, Allah memberikan ingatan, bertambah umur, tambah ingatan, bertambah umur, tambah ingatan. Tapi ironisnya, di sela-sela yang seharusnya tambah ingatan, kegoda oleh setan yang ada di dalam hati. Sehingga roh itu menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia di saat balik ada yang tetap taat pada Allah. Ada yang setengah taat. Ada yang setengah balelo. Ada yang balelo pada Subhanahu wa taala. Di sini dalam perjuangan kita Allah Subhanahu wa taala memilih seorang insan arif billah kamil mukamil. Di mana insan arif billah kamil insan yang dipilih untuk membenahi umat manusia, yaitu Mbah Romawi Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Beliau menciptakan aturan-aturan yang tertuang di dalam kefahaman kehidupan tadi. Terus dasarnya daripada li Rasul. Kemudian setelah lillah, bi Rasul, billah. Apa itu billah? Kalau kita tidak paham billah, mana mungkin kita bisa menerapkan apalagi melakukan. Itu billah. Itu pengertian dalam redaksi itu dituliskan. Segala gerak-gerik kita, baik syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Pokoknya yang tidak maksiat. Kita menyadari. Yang menciptakan, menggerakkan, menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu billah. Dasarnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kata Allah yang maha agung. Dasarnya billah. Setelah itu kemudian li Rasul. Apa itu li Rasul? Pengertian li Rasul. Segala gerak-gerik kita
baik zahir maupun batin, baik syariat maupun hakikat. Kita niati mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Dan tidaklah saya menciptakan Nur Muhammad kecuali mengutusnya untuk rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 56 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini. Dan tidaklah saya mengutusmu wahai Muhammad. Dan tidak saya menciptakan kamu Nur Muhammad hanya untuk pemberi rahmat seluruh alam. Di sini. Jadi beliau itu menciptakan suatu jalan untuk ibadah kepada Allah. Tidak anggar menciptakan. Beliau mengikuti kalamullah. Beliau mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran satu-satunya pegangan orang Islam yang terkuat. Maka itu beliau disebut Al-Haq, Al-Aktab, Al-Ghos, Al-Mutlaq, Yaman, Miftah Kalamullah, Ra'uhu Wusulihi. Beliau di samping beliau itu ya di samping Kubul Aktab. Beliau juga termasuk orang yang dipercaya sebagai pembawa kunci Al-Quran, yaitu Yaman Miftah Kalamullah. Yaman, orang yang dipercaya sapa arane manungsa. Miftah, kunci Kalamullah Al-Quran. Yaman Miftah Kalamullah. Sapa arane manungsa sing dipasrai kunci kelawan Al-Quran. Di samping itu beliau juga Ra'uhu Wusulihi. Apa dasarnya? Alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadroh musilatil khadir taliyah. Di sini dititik beratan pada musilatil khadir taliyah, yaitu radiasi batiniah bimbingan beliau yang menghantarkan kita sowan kepada Maha Luhur Tuhan kita, musilatin ilah qadrati aliyah. Itu. Terus kalau di dalam yuti, bagaimana pengeterapannya? Di dalam syariat, misalkan Kang Gatot utawi Kang Yudi itu ke kantor atau kunjungan atau apalah tugas kantor. Saya ke kantor, niat derek perintah Allah, niat derek sunnah Rasulullah, niat derek bimbingan Al-Ghos. Otomatis tanpa kita sadari, kita sudah melakukan surat Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah melakukan itu tanpa kita sadari. Kita sudah baca kepada Allah. Dalam arti belum minanas. Kemudian saya kantor niat mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti bimbingan, mengikuti sunnah Rasulullah. Tanpa kita sadari, kita melakukan perintah Allah yang artinya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu melakukan itu tanpa kita sadari. Otomatis kita sudah melakukan perintah Allah di dalam mengikuti sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Ghosda Zaman. Sudah pasti kita mengikuti. Bang Durilayya Sayyidi binadroh musilatil khadir taliyah. Kita sudah mengikuti bimbingan beliau tanpa kita sadari. Terus untung ruginya apabila kita tidak mengikuti bimbingan beliau apa? Yang pertama, saya terangkan daripada yang lilghos dulu. Kalau kita tidak lilghos, otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Usaha kepada Allah.
tanpa didampingi guru atau arif billah, insan kamil, didampingi setan. Man lam yakullahu syaitani sayakahu. Kita ibadah artinya hubungan kabulumian nas. Seperti yang saya katakan tadi. Saya siapapun lah ke kantor tanpa niat mengikuti sunnah Rasul, tanpa niat mengikuti perintah Allah, tanpa niat mengikuti sunnah Rasul, tanpa niat mengikuti bimbingan Al-Ghos, maka kita sia-sia hanya mendapatkan hasil lahir. Tapi intinya kita mengikuti setan. Man lam yakullahu syaitani sayakahu. Barang siapa kepada Allah tanpa didampingi arif billah kamil mukamil gurunya setan atau didampingi setan. Intinya beliau itu mengajak kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadikan kita menjadi golongan orang mutakin, orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hadirin hadirat, bagaimana rasa terima kasih kita kepada beliau? Kalau kita tanya khususnya diri saya sendiri, teman-teman pengamal, podo wae podo nderek Mbah Rama Yai. A'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tanya podo wae podo nderek Mbah Rama Yai. Sekarang kalau memang itu seperti itu, di saat ngapunten, bibir sampean, lidah sampean berucap kula nderek Mbah Rama Yai. Kemudian pertanyaan saya dengan pertanyaan yang pelan dengan penuh perasaan, saudaraku pengamal, Sawakitiyah, apakah benar dirimu nderek Mbah Rama Yai? Kalau benar, apakah benar di hatimu, saudaraku, hanya ada satu orang yaitu Mbah Rama Yai? Apakah benar seperti itu, saudaraku? Kalau memang benar, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang benar, semuanya pasti akan berada di dalam organisasi yang diciptakan Mbah Yai, yaitu PSW yang berbendera hitam. Tapi kenapa dalam perjuangan Wakidiyah banyak bendera dan sebagainya? Maaf, dikarenakan hati saudaraku masih ada yang lain, sehingga tidak melakukan ilghos. Hadirin-hadirat, kalau kita tidak melakukan ilghos, tidak mengikuti bimbingan beliau dalam yukti, otomatis kita ibadah kepada Allah dalam arti kabuluminan nas maupun kabuluminan Allah dalam segala bidang kehidupan, kita didampingi setan. Man lam yakullahu syaitani sayakahu. Kita batal dengan beliau karena secara syariat di bidang kita tidak mengikut beliau. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturah musilatinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturah musilatinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturah musilatil hadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap habis sholat waktu kita selalu ya ayyuhal ghausu salamullah
Ya Gus, kawula sampai akan salam Allah kepangkan panjenengan. Alaika Rabbini biidznillah. Bimbing. Dan didiklah diri kami kanthi idza subhanahu wa ta'ala. Wangdur ilayya sayyidi binadroh. Pancari batinah kami dengan sinar nadrahmu, dua pimpinan kami. Duhai Ghosda Zaman. Musilatin ilah hadrati aliyah. Bimbingan nadrah menika radiasi batiniyah. Yang ngetarakan kula soal menghadap maharton kawula. Setiap saat kita mohon kepada beliau bimbingan. Setiap saat kita mohon kepada beliau didikan. Setiap saat kita mohon pancanadurah beliau sebagai musilatin lah hadrati aliyah. Di mana fungsi beliau sebagai ra'uf usulihi, pengantar roh kita kepada Allah melalui kajian Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan bisa menghadap beliau. Maka itu kalau beliau tidak mendampingi kita dalam usaha pada Allah, maka kita akan didampingi setan. Terus apa? Kenapa? Kenapa? Kalau didampingi beliau tidak didampingi beliau didampingi setan. Karena kita terlepas dari musilatin bil hadrati aliyah. Ya. Kalau kita sudah terlepas dari musilatin bil hadrati aliyah, maka kita putus dengan beliau dan setanlah yang mendampingi kita. Apa yang dimaksud arif billah? Orang yang arif. Orang yang selalu berhubungan kepada Allah. Orang yang selalu menyadari bahwa dirinya selalu dalam penciptaan Allah. Selalu dalam kehendak Allah. Selalu dalam gerak-geriknya yang digerakkan Allah. Itu arif billah. Kamil mukamil apa? Kamil orang yang sempurna. Mukamil orang yang bisa menyempurnakan orang lain tanpa terkecuali, tanpa terbatas oleh ruang, waktu, tempat, dan jarak. Itulah insan arif billah kamil mukamil. Oleh karena itu janganlah kita memandang remeh beliau sebagai insan kamil. Pak insya Allah, kalau kita tidak dampingi beliau, maka kita akan tidak sampai kepada Rasulullah. Karena syaratnya kita usah kepada Allah harus melalui Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Quran dan seakan menciptakan non Muhammad kecuali pemberi rahmat seluruh alam. Hadirin hadirat, secara otomatis kalau kita tidak mendapatkan bimbingan beliau, kita dilepas beliau, maka kita tidak mungkin sampai ke Kanjeng Nabi. Karena kita sampai ke Allah harus melalui makom. Makom apa? Tempat atau tingkatan, yaitu makom bihaqqatil Muhammadiyah. Terus bagaimana agar kita sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah? Kita harus menjadi orang wakidiyah. Orang wakidiyah itu syaratnya lillah, lirasulil ghos, birasul, bil ghos, di dalam hakikat. Kemudian pengetarapan itu menjadi makrifat, yaitu menyadari segala gerak-gerik kita yang menciptakan, menggerakkan, menjadi Allah. Itulah alam wakidiyah. Kalau kita sudah di makam wakidiyah, otomatis kita sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah. Terus kalau ke makam bihaqqatil Muhammadiyah, otomatis kita sampai makam akadiyah.
makamnya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, kalau kita tidak sampai ke makam Bihaqatul Muhammadiyah, otomatis tidak sampai ke makam Ahadiyah. Syaratnya ke makam Bihaqatul Muhammadiyah, kita harus sampai ke makam Wahidiyah. Artinya, kalau kita tidak sampai ke makam Wahidiyah, atau menjadi golongan orang mutakin, atau menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala, atau menjadi golongan wong kang nyuci Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sampai di makam Bihaqatul Muhammadiyah. Kalau kita tidak sampai makam Bihaqatul Muhammadiyah, maka kita tidak sampai makam Ahadiyah. Maka kita tidak sampai kepada Allah usul. Itulah penjabaran kalau kita tidak didampingi arif billah kamil, didampingi setan. Karena syaratnya sampai ke makam Ahadiyah, kita sampai ke makam Bihaqatul Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena yang mampu sampai makam Ahadiyah hanya para nabi dan rasul. Sebagaimana kita harus sampai nabi dan rasul, harus ke makam Wahidiyah. Kalau kita tidak di makam Wahidiyah, maka tidak ada yang mengantar kita ke makam Bihaqatul Muhammadiyah ini. Jadi intinya sudah pas. Kalau kita tidak didampingi arif billah kamil, maka didampingi setan. Kita tidak bisa menjadi makam Wahidiyah. Kalau kita tidak menjadi Wahidiyah, maka kita tidak bisa di makam Bihaqatul Muhammadiyah. Kalau kita tidak bisa di makam Bihaqatul Muhammadiyah, maka kita tidak bisa di makam Ahadiyah. Itulah tahapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami semuanya. Dan mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan dengan penuh tergagap-gagap, dengan penuh kekasaran, tidak sopan, Allah jadikan semua ini barokah. Allah jadikan manfaat. Allah jadikan maslahah. Sehingga dalam kehidupan kita, untuk melangkahkan kehidupan di dunia ini, menjadi bayatun thayyibatun barokun ghafur. Roh jinawi selama-lamanya, khususnya masyarakat Nganjuk, hubungan mesra dengan pimpinannya, dengan bapaknya, yaitu Kang Tamarhen, dengan bapak keamanannya, yaitu Kang Gatot, dengan bapak perekonomian, yaitu Kang Yudi. Mudah-mudahan Allah memberikan peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan kesehatan kita, peningkatan ekonomi yang diri Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan dan dilindungi dari godaan setan terkutuk, dilindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari setan atau dari nafsu kita sendiri, juga sihir-sihir menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberhasilan dalam rangka melakukan perintah Allah, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka menjauhi larangan Allah, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka mengejonakan Nabi Rasulullah SAW, kemudahan dan keberhasilan dalam rangka melakukan bimbingan belajar zaman, sehingga kita termasuk golongan Wahidiyah, golongan orang mutakin, golongan orang yang mendapat itu Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengalami kebahagiaan lebih dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang kami hormati, marilah kita sowan kepada Mbah Romo Yai, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Allah untuk memohon ampunan kepada para leluhur kita, pada orang-orang telah mendahului kita, khususnya orang tua kita yang di alam sana. Dengan doa kita mudah-mudahan Allah memberi kenikmatan orang-orang yang meninggal di alamnya,
diberikan kebahagiaan, diberikan alam kubur yang indah, yang penuh wangian, yang luas, yang terang, dan baik, bagaikan kamarnya pengantin baru. Khususnya para orang tua kita, ibu kita yang telah melahirkan kita yang sudah meninggal. Monggo. Dengan adab yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak beradab, akhirnya doa kita tertolak. Kalau doa kita tertolak, kita yang menanggung dari Allah Ta'ala. Karena kita sebagai tokoh-tokoh yang mana dipercaya Allah untuk membangun setiap sudut bidang kita masing-masing. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu Al-Fatihah. Assalamu alaika ya sayyidi ya jalos ila hadrati sayyidina wa murabbina barama yajidu majid qadasar ila hadrati Mbak ibunya jasa oleh anak mulwahidi wa awanihi wa sairi auladna radha utamal fatihah. Assalamualaikum ya imam ila hadrati imamaini wakilu waswakatu zaman al-fatihah. Assalamualaikum ya khalifatullah Imam Al-Mahdi ila hadrati khawitaullah Imam Al-Mahdi al-fatihah. Assalamualaikum ya nuru sayyidil khidri salam ila hadrati mana begitu salam al-fatihah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah ila hadrati ya Baba Rahmah al-fatihah. Assalamualaikum ya man sahala ila illallah ila hadrati ya man sahala ila illallah al-fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, mulai awal tadi saya sudah matur pada panjenengan diganjak banyak tokoh-tokoh yang hebat. Sebelum kita lakukan mujahadah, izinkan saya kembali hadiah fatihah dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Yai Ngaliman ila hadrati Yai Ngaliman al-fatihah. Assalamualaikum ya Isa ila hadrati Wali Said al-fatihah. Assalamualaikum ya rohi kanjeng jimat ila hadrati ila rohi kanjeng jimat al-fatihah. Ini ada yang terlupa. Di malam hari ini sebenarnya ada acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu Sohibul Bait Gus Bayu mengadakan khol orang tuanya. Mari kita salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Mbah Yai Suja. Assalamualaikum ya Bunyi Suja.
ila hadrati Mbah Suja wa ila hadrati Mbah Suja. Al-Fatihah. Mudah-mudahan semoga memberikan nikmat beliau-beliau yang kami sebut dan kami hadiahkan di atas. Hadirin hadirat yang kami hormati. Sebelum kita lakukan mujahadah, monggo kita praktekkan jalur yang pertama dalam misi bidang. Insun mujahadah niat dari perintah Allah lillah. Insun mujahadah niat dari sunnah Rasulullah Rasul. Insun mujahadah niat dari bimbingan Gus ada zaman. Insun mujahadah ngene iki lillah li Rasulullah amarga jasane Kanjeng Nabi lan Gus waktu zaman. Terus digone makrifat. Insun ngene kabeh sing gawe sing sakna. Ayo kita praktekkan dalam hati masing-masing kita dalam beauty. Al-Fatihah. Ya Syafi al-khalqi salatu wassalam. Alaika nura khalqi hadiyal. Wa salahu wa rukahu adrin. Wa qadalam tabata wa rabbin. Wa lisali ya sayyidi siwaka. Wa intaru dakundus sasonalika. Ya Syafi al-khalqi salatu wassalam. Alaika nura khalqi hadiyal. Wa salahu wa rukahu adrin. Wa qadalam tabata wa rabbin. Wa lisali ya sayyidi siwaka. Wa intaru dakundus sasonalika. Ya Syafi al-khalqi salatu wassalam. Alaika nura khalqi hadiyal. Wa salahu wa rukahu adrikni. Wa qadalam tabata wa rabbini. Wa laysali ya sayyidi siwaka. Fa intaru dakundus sasonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biidillah. Wangdur ya sayyidi binadrah. Musilatin la hadrati aliyah. Hadirin hadirat marilah kita pasrah. Kita fokuskan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita dan pikiran kita kepada beliau Mbah Romo Yai. Supaya kita bisa menjadi golongan waqidiyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biidnillah. Wangdur ya sayyidi binadrah. Musilatin la hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biidnillah. Wangdur ya sayyidi binadrah. Musilatin la hadrati aliyah. Ya Syafi al-ya habiballahi. Salatuhu alaika masalamihi. Salat badulat khillatihi badati. Khud biati ya sayyidi wal ummati. Ya Syafi al-ya habiballahi. Salatuhu alaika masalamihi. Salat badulat khillatihi badati. Khud biati ya sayyidi wal ummati. Ya Syafi al-ya habiballahi. Salatuhu alaika masalamihi. Salat badrat khillati ibadati. Khud biati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Hadirin yang kami hormati. Kula sebagai corong ingkang donga
panjenengan ngamini kula sebagai penyeru panjenengan roy. Monggo panjenengan amin nggih supados niki sampai teng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rabbana fatika wasi amardoka. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il bami wal ali wa ja'alana musri'in bil waqtiyatil amin. Wasur wasakhir jami'ika ala qadaka wa sifatika. Ya Rabbana fatika wasi amardoka. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'ali anama musri'in bil waqtiyatil amin. Ya Rabbana ufir ya sirta wahdina qarib ali baina ya Rabbana. Ya Rabbana ufir ya sirta wahdina qarib ali baina ya Rabbana. Ya Rabbana ufir ya sirta wahdina qarib ali baina ya Rabbana. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabb, tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Berikanlah inayahmu ya Allah. Berikanlah rahmatmu ya Allah. Berikanlah hidayah tentu ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Mbah-mbah kami ya Allah. Buyut kami ya Allah. Cicit kami ya Allah. Leluhur kami ya Allah. Berikanlah beliau alam kubur yang indah ya Allah. Alam kubur yang terang ya Allah. Alam kubur yang luas ya Allah. Alam kubur yang bersinar ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Mulai dari balik sampai sekarang ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak istri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa teman-teman kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa pengusaha keterima kita ya Allah. Ampuni dosa-dosa pengurus pusat sampai daerah ya Allah. Allahumma ya Allah. Panjang lindungi. Panjang pelihara ya Allah. Hati kami semua. Dari rasa iri. Rasa dengki, rasa serakah, rasa riya, rasa angkuh, rasa sombong, rasa takabur dan ujub ya Allah. Panjang cari rasa gundah gulana ya Allah. Panjang cari rasa gelisah ya Allah. Panjang hiasi hati kami ya Allah dengan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa nikmat dan syukur kepadamu ya Allah. Sehingga setiap hari bahkan setiap detik, setiap nafas, hati kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah peningkatan kami semua ya Allah. Peningkatan iman kami ya Allah. Peningkatan ibadah kami ya Allah. Peningkatan kebahagiaan kami ya Allah. Peningkatan kesehatan kami ya Allah. Peningkatan ekonomi yang panjang itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami perlindungan. Berikanlah kami ketabahan, kekuatan iman dari godaan setan terkutuk, dari gangguan binatang malam, dari sihir-sihir yang bijak ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemudahan-kemudahan ya Allah. Kemudahan dalam hal pengabdian diri kepadamu ya Allah. Kemudahan dalam menjaya kamu ya Allah. Kemudahan dan keberhasilan dalam rangka melakukan tuntunan Rasulullah SAW ya Allah. Kemudahan dan keberhasilan dalam rangka menjalankan bimbingan bayang macam kota Solo usirah barang Tuhan. Ya Allah ya Rabb, persatukanlah pengusaha kita ya Allah. Di bawah bimbingan bahaya secara batinah ya Allah. Di bawah naungan PSB secara lahiriah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kembalikan kepada PSB ya Allah. Hak kami PSB ya Allah. Dimanapun hak kami berada ya Allah. Terkhusus di gedung lo ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah ya Allah hajat-hajat PSB ya Allah, khususnya dalam rangka mempersatukan pengusaha kita ya Allah, sehingga masyarakat cepat-cepat kembali berbondong-bondong kepada Allah, mengabdikan diri padamu ya Allah ya Rabb, sehingga bendera-bendera hitam yang berhiasi kepada Allah yang berkibar di arah timur segera berkibar di penjuru Jakarta Raya ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kemampuan kami semua ya Allah dalam menjaga marwah kesucian PSB ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kemampuan kami dalam membela PSB ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kemampuan kami dalam rangka mengajak masyarakat berbondong-bondong mengabdikan diri ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah husnul khotimah ya Allah,
Sewaktu-waktu banyak kerusakan ya Allah. Ampun dosa-dosa kami semua ya Allah. Matikan di dalam kondisi iman dan takwa ya Allah. Matikan di tempat yang indah ya Allah. Matikan di tempat yang terhormat ya Allah. Dan di sekitar makhluk yang kau itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Barokahlah ya Allah. Berikanlah barokah negara kami ya Allah. Berikan barokah profesi kami ya Allah. Berikan barokah kota kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Matika. Ya Rabbana surbina kukoka. Wabil musafai safi kotimi. Ya Rabbana firasir tawatina. Riba ya Rabbana. Ya Rabbana Matika. Ya Rabbana surbina kukoka. Wabil musafai safi kotimi. Ya Rabbana salimi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah. Wa bihadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah. Wa bihadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah. Wa bihadil mujahadah ya Allah. Wa bihadil mujahadah fi madinati Brebek Nganjo Jawa Timur Indonesia ya Allah. Wa bihadil mujahadah fi madinati Brebek Nganjo Jawa Timur Indonesia ya Allah. Wa bihadil mujahadah fi madinati Brebek Nganjo Jawa Timur Indonesia ya Allah. Wa bihadil mujahadah fi madinati Brebek Nganjo Jawa Timur Indonesia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadis zaman wa awanihi wa sa'iri aulaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum baligh jami'al alamin ridana hadza waj'al fi tasir baligha wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma firri dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firri dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firri dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita yakini yang seyakin-yakinnya dalam hati kita masing-masing. Ini tadi mendapat ridha Subhanahu wa ta'ala. Sebab suatu doa tanpa keyakinan tidak ada apa-apanya. Firman Allah dalam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Anna dzani abdi. Insya Allah kalau gak gitu. Yang artinya insun miturut panyangka nambeku. Panyangka atas keyakinan. Ana idza dzani abdi. Begitu benarnya. Artinya insun miturut panyangka nambeku. Panyangka atas keyakinan. Monggo kita enggak ada keyakinan yang sasain ini pun. Mugi-mugi sedantene kuwape kantuk ridha Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ing dalu punika kusipun masyarakat Nganjuk, masyarakat Berwindu kusipun, masyarakat Jawa Timur pikantuk ridha Subhanahu wa ta'ala. Inayah, rahmat, hidayah, taufik terpancar di mana kita semua. Sehingga kita termasuk orang-orang yang wakidiyah. Orang-orang sampai Bihaqut Muhammadiyah. Orang-orang sampai Makam Ahmadiyah. Sehingga kita menjadi orang yang mengalami bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya amin. Yang terakhir, saya Al-Fakir yang bodoh dan berlumuran dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan sekalian. Atau nyuwun sewu dumateng panjenengan Bu nggih sedanten kula ngaturaken sengkala panjenengan punten mulai awal hingga akhir. Langkung-langkung ucapan kula
ingkang kasar, ingkang terpatah-patah, mangkula niku gagap tiyane, genyunapunten. Tapi yakin panjenengan sekalian niku saged maklumi kesah kula. Niki memang saking asuhan kula didamel gagap. Niki memang kehendak Allah. Pramana sepeda malih ngaturaken kalepatan nyunapunten. Segala khilaf Gustipun ingkang kawula sengaja. Lan kula aturaken matur suwun dumateng panjenengan sekalian. Gustipun dumateng Bapak pejabat menika Bapak Yudi Hernanto sebagai asisten Dinas Pembangunan Perekonomian, Bapak Kapolsek, Bapak Yudi, sekaligus wakil daripada Kapolres, sedanten Bapak Kiai Mas Duki, tokoh-tokoh lainipun, kula aturaken suwun kanthi iringan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatil akhirah. Amin amin ya alamin. Nggih, boten sepuh dumateng Lurah ingkang sampun nyediakaken izin dumateng Desember windu. Mugi-mugi dados amal ibadah panjenengan Lurah nggih. Nggih, sampun. Yang terakhir kula salam dumateng panjenengan. Akhirul kalam, wabillahi hidayah, ama Rasulullah sallallahu alaihi tarbiyah, amin ghos. Ghos waktu zamar tu anak berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.